akan tercapai A, B, C, D, kemudian periode berikutnya akan apa ukurannya dan apa parameternya? Ya, parameternya seperti tadi saya katakan bahwa ada beberapa sektor yang menjadi fokus area ya, fokus utama kita, misalnya ketahanan pangan. Di situ sektor-sektor tersebut kita lakukan pengkajiannya lewat Litbang, analisa lebih mendalam tentang apa kelemahan-kelemahan, ya. Termasuk di dalamnya misalnya kelemahan-kelemahan regulasi, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini, sehingga dari hasil kajian-kajian KPK itu kita bisa merekomendasi kepada pihak eksekutif, pihak pemerintah untuk diadakan perbaikan-perbaikan secara komprehensif, secara menyeluruh ya. Sehingga suatu ketika diharapkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Inventarisir itu di tahun pertama selesai atau sudah kita lakukan atau bagaimana Pak? Sekarang teman-teman Litbang sudah mulai melakukan pengkajian lebih mendalam, misalnya sektor ketahanan pangan, sektor migas, pertambangan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Oke, Pak Fadil, ada roadmap, ada renstra yang jelas sebetulnya untuk menjadi panduan yang paling tidak bagi KPK untuk lebih jelas fokus bekerja. Apa komentar Pak Fadil? Ya, saya kira itu salah satu hal yang tepat ya. Orang bekerja perlu roadmap. Dan saya kira begitu juga dengan KPK yang ya hampir, saya kira sekarang hampir semua lembaga harus memiliki itu. Nah, dan saya sangat setuju sekali kalau misalnya masalah ketahanan pangan ini dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam roadmap KPK ini gitu kan. Karena apa? Yang pertama tadi kan sektor pangan itu sangat strategis bagi perekonomian kita ya, dan melibatkan banyak orang ya, terutama yang relatif memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas dibandingkan dengan yang lain. Ada 40% tenaga kerja Indonesia itu bekerja di sektor pertanian. Jadi kalau misalnya sektor pangan dan pertanian ini dapat memberikan satu sumbangan ya, atau program-program kegiatan-kegiatan di sektor tersebut itu memang tidak ada praktek-praktek korupsi, maka itu akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Dan kalau misalnya ada praktek-praktek manipulasi di situ, korupsi di situ, maka yang dirugikan itu adalah memang orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, katakanlah orang yang miskin. Dan saya kira salah satu mengapa kita sangat ingin korupsi itu diberantas itu karena yang paling dirugikan oleh adanya praktek-praktek korupsi adalah mereka yang miskin, mereka yang memiliki akses terbatas ya kepada ekonomi ini gitu. Nah, jadi saya kira itu yang sangat tepat. Nah, yang kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus memang melakukan identifikasi ya. Kan kalau misalnya kalau dari sisi ekonomi kan korupsi itu kan ada supply, ada demand-nya lah kira-kira gitu Pak. Nah, sumber-sumbernya juga harus kita ketahui. Kalau saya lihat sebenarnya kan ada dua paling tidak kalau saya cermati itu. Yang pertama adalah kalau toh ada praktek-praktek korupsi itu yang sumbernya itu dari manipulasi atau ya abuse daripada anggaran, ya kan. Anggaran yang bersumber dari pemerintah ya, misalnya APBN, APBD dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari regulasi. Nah, dari regulasi ini yang saya kira memang mungkin tidak segampang kalau misalnya itu berasal dari dari anggaran, dari anggaran negara gitu. Nah, kalau dari anggaran negara memang ya ada SOP-nya, ada seterusnya, dan saya kira mungkin KPK dan lembaga-lembaga lain sudah mengetahui polanya dan seterusnya gitu. Walaupun kita mengharapkan memang ini belum juga teridentifikasi secara detail gitu. Misalnya saja dari sisi input sarana produksi itu ya. Kan kita ini pemerintah kan melakukan pengawasan terhadap komoditas pupuk gitu Pak ya. Nah, di sini salah satu misalnya ini banyak sekali kan adanya perbedaan harga antara yang dijual di dalam negeri dengan harga internasionalnya. Ini pasti bagaimanapun juga mendorong orang untuk melakukan ada insentif lah untuk melakukan
pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan-aturan. Ada ruang-ruang. Karena ada ruang, karena ada insentif ekonomi di situ. Setiap ada insentif ekonomi pasti ada upaya dari orang-orang untuk mengambil manfaat dari adanya perbedaan harga tersebut. Biasanya itu satu. Yang kedua juga dari sisi misalnya raskin, Pak ya. Demikian juga gitu. Jadi banyak yang bersumber itu semua dari anggaran gitu. Itu nanti mungkin yang kedua nanti kita bicarakan lebih lanjut dari sisi regulasi itu yang lebih complicated gitu. Ya, kita masuk di situ nanti. Tapi saya mau Pak Abraham, kalau kita lihat sebetulnya ketika ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang sangat krusial yang masuk dalam roadmap itu pasti didasarkan pada argumentasi, berdasarkan studi kenapa kemudian ini dianggap salah satu titik strategis untuk diberantas korupsi di sana. Apa hasil temuan mendasar yang pertama kali menyebabkan ini loh yang menjadi fokus pertama KPK? Jadi national interest itu kita tidak berbicara pada hanya pemberantasan korupsi dalam artian represif ya, tapi pemberantasan korupsi dalam artian lebih preventif. Misalnya kalau kita berbicara masalah ketahanan pangan, kita lebih masuk kepada sektor kajian ya, karena kita melihat bahwa sektor ketahanan pangan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, hampir 80% ya penduduk kita ini punya ketergantungan terhadap sektor-sektor agroindustri di Indonesia, sehingga kita melihat bahwa sektor-sektor ketahanan pangan ini harus lebih mendapat perhatian khusus. Maka kita lakukan pengkajian lebih mendalam agar sektor ini tidak mengalami kebocoran yang lebih banyak ya. Karena kalau misalnya sektor ketahanan pangan kita tidak jadikan fokus area, maka kita khawatir bahwa suatu ketika sektor ini akan mengalami sesuatu yang bisa saja dikatakan dapat merugikan masyarakat secara luas. Memang berapa kebocoran yang kemudian diidentifikasi oleh KPK di sektor ini? Pertama kita belum memverifikasi lebih jauh tentang berapa jumlah nilai kebocoran itu, tapi kita melihat ada beberapa potensi-potensi yang berakibat kalau ini tidak diperbaiki. Apa potensinya, Pak Abraham? Banyak, mulai dari regulasi dan lain sebagainya ya, sehingga kita boleh mengapresiasi pasar bebas ya, tapi ada hal tertentu terhadap satu sektor harus tetap diberikan prioritas tertentu, misalnya proteksi dan lain sebagainya, Pak ya. Karena kalau itu kita buka secara menyeluruh, mungkin sektor-sektor tersebut bisa mengalami hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan sektor-sektor lain. Misalnya kita ambil contoh, misalnya pertanian kita pernah mengalami swasembada pangan. Pertanyaannya, kok sekarang kita harus mengimpor, ya kan? Nah, inilah yang menurut hemat kita yang kita lakukan kajian lebih mendalam, sehingga ke depan kita berharap bahwa setelah adanya pengkajian, adanya fokus KPK di situ, kita bisa mengembalikan kembali ketahanan pangan kita seperti sejak awalnya, ya, menjadi pengekspor dan swasembada pangan kita sendiri. Ya, ini pertanyaan tadi yang juga sempat sebetulnya dikeluarkan, diwacanakan oleh Pak Fadil tadi, masalah regulasi. Sampai seberapa besar kemudian KPK bisa masuk di wilayah regulasi ini? Boleh KPK kemudian melakukan judicial review misalnya terkait dengan undang-undang, peraturan yang dianggap mungkin merugikan rakyat? Gimana, Pak? Jadi kita mengkaji ada beberapa regulasi yang menyangkut ketahanan pangan ya, dan setelah hasil kajian kita lebih mendalam terhadap beberapa regulasi serta kebijakan-kebijakan pemerintah, maka pada akhirnya kita memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap regulasi-regulasi itu serta sistem manajemennya. Dari hasil saran masukan itu nanti kita lihat, misalnya ada beberapa poin-poin yang sudah dijalankan dan beberapa poin-poin yang belum dijalankan. Dan kita ukur lagi poin-poin yang belum dijalankan itu kendalanya sejauh mana. Sebenarnya itu ukuran-ukuran kita ya, sehingga kita bisa tahu persis misalnya kendalanya ABCD. ABCD ini kita berikan lagi solusi untuk memakai jalan ABCD ini. Oke, regulasi atau undang-undang kan lebih banyak itu domainnya selain eksekutif juga ada di parlemen sana, Pak Fadil. Kalau kemudian seberapa besar kewenangan dari KPK untuk memaksa, mengendorse para pengambil kebijakan itu merubah regulasi, bagaimana
Pak Demir? Ya, regulasi saya kira dalam konteks ini adalah yang lebih ada pada domain eksekutif. Misalnya regulasi yang terkait dengan apa namanya nih, kebijakan importasi ya beberapa komoditas pangan. Itu kemudian regulasi yang terkait misalnya dengan bagaimana apa namanya nih peranan daripada MNC itu multinational corporation itu di dalam hal misalnya pengembangan pertanian di Indonesia, khususnya yang terkait dengan misalnya benih gitu kan. Dulu kita tahu ada kasus misalnya Monsanto gitu di Sulawesi Selatan di bidang kapas gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi kan memang kita ini merupakan negara dengan pasar yang cukup potensial dan besar. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan agribisnis dunia itu yang tertarik untuk bisa memasukkan misalnya dia punya benih, dia punya apa gitu, dan kita memiliki aturan-aturan yang mengamankan itu gitu. Nah ini salah satu juga terkait dengan kemungkinan atau potensi atau sumber daripada kebocoran atau praktek korupsi di situ gitu. Itu yang kedua. Jadi itu dari sisi supply, misalnya dari sisi sarana produksinya seperti itu. Jadi banyak ada yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan gitu kan. Juga demikian, misalnya kita kan selama ini mengimpor gula gula garam atau gula, garam, kemudian tepung terigu gitu kan, wheat flour itu kan juga regulasi. Nah itu ada sebenarnya lebih pada domain daripada pemerintah dibandingkan dengan DPR. Kalau DPR kan terbatas pada undang-undang gitu ya. Tapi bagaimana kita menjawab sikap apatis masyarakat jika misalnya kalau itu adalah undang-undang yang bisa kemudian dibicarakan dengan pemerintah. Tapi kalau kemudian itu berhubungan dengan negara lain, misalnya kayak pasar bebas, ada CAFTA juga di situ. Bagaimana kemudian kita bisa menjawab sikap apatis rakyat, Pak Fadil, akan terlaksananya keinginan dari KPK? Justru karena kan sebenarnya begini. Kalau dalam konteks pandangan ekonomi yang mungkin pure gitu ya, itu semakin tidak ada hambatan, ya, semakin tidak ada kebijakan atau restriksi dalam perdagangan, dalam investasi atau kegiatan ekonomi pada umumnya, itu sebenarnya sumber daripada korupsi itu, potensial korupsi itu semakin menurun gitu. Tapi kan tadi Pak Abraham Samad mengatakan bahwa karena kita ini tidak berpandangan bahwa pasar bebas itu sesuatu yang harus selalu diikuti, karena memang harus ada beberapa hal yang kita proteksi. Nah, ketika kita melakukan proteksi yang tujuannya itu adalah untuk masyarakat yang tidak mampu ya, dan termasuk dalam hal sektor petani, itu sebenarnya berpotensi adanya praktek-praktek korupsi itu justru karena itu gitu. Berarti kita tunggu, berani tidak KPK head to head juga dengan pengambil kebijakan? Nanti dijawab ya Pak Abraham. Kita harus break dulu, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami dalam dialog Zona Bersih. Kecamatan Belakang Padang sesuai dengan kondisinya adalah lautan, maka potensi yang kita gali adalah hasil dari laut. Diberi nama Kerang Pulau Penawar Rindu. Ini adalah rumah Limas Potong, merupakan rumah Melayu tertua di Kota Batam, yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di Kota Batam yang tetap dilestarikan oleh pemerintah Kota Batam. Mencintai produk sendiri, membantu kesejahteraan warga Indonesia.
Walaupun saya ketengah ganggu lumpur, saya tidak berputus asa. Ingin seperti dulu lagi, dengan cara apapun saya tempuh untuk meneruskan perjuangan ini. Terima kasih saudara, kembali bersama kami dalam Zona Bersih Membangun Negeri Tanpa Korupsi, kerjasama antara LPP TVRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di jalur telepon 021-5737969 dan juga di 5732269. Baik, sambil menunggu telepon dari masyarakat, Bapak-Bapak, sudah ada telepon langsung ternyata bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Ibu Desi yang saya kagumi. Iya, Pak Yori, silahkan ditebet. Iya, saya juga sangat mengagumi, mengidolakan Ketua KPK yang sekarang ini. Iya. Rakyat berharap banyak pada Ketua KPK ini untuk bikin bersih-bersih yang mempunyai keberanian luar biasa, yang saya pun belum tentu bisa menyamai beliau ya. Iya. Ya, jadi saya berharap ini Pak, KPK ini sama kuatnya seperti KGB gitu Pak, CIA atau Bakin masa lalu. Jadi istilahnya mimpinya si koruptor sendiri udah tahu ini KPK ini. Ya. Jadi mungkin intelijen ini perlu belajar lagi sama Dinas Intelijen Negara yang kalaupun mereka sebelum niat itu bisa ketahuan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yori. Di belakang Pak Yori kita sapa lagi. Selamat siang. Selamat siang TVRI. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Stefanus Sarono, Jakarta. Silakan Pak Sarono. Bapak narasumber yang kami hormati, selamat pagi. Dengan Stefanus Sarono. Iya. Pak Desi, selamat kita. Silakan Pak Sarono. Sesuai dengan tema. Kami langsung menanyakan demi menjamin kepastian hukum dari KPK untuk melangkah kepada sumber hukum material KPK. Dari sisi kami melihat dari tema ketahanan pangan Indonesia rawan korupsi. Pak, anggapan apa yang ada dalam pengamatan KPK dengan peranggapan ini akan melangkah lebih luas, mendalam dan secara menyeluruh, komprehensif dan strategis. Itu yang kami tanyakan. Baik. Menjamin kepastian hukum bahwa hukum ada dan dilaksanakan dan harus tunduk pada hukum. Baik, Siapapun juga. Itu saja Bapak. Upaya ini supaya lebih menyakitkan bahwa itulah KPK yang punya sumber hukum material terhadap permasalahannya. Baik. Jadi itu saja Bapak. Kami melihat bahwa ini sangat mengharapkan KPK itu diperkuat. Dan sekarang saya lihat itu mengkecil sekali, belum mampu menjangkau program yang berkaitan dengan argumen bikin salen depan berhuruf besar. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Di belakangnya kita sapa lagi penelpon berikut. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Mbak Nur, Pak. Assalamualaikum Pak Samad. Waalaikumsalam, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya.
Pak Samad, kami melihat sekarang ini kan dalam penegakan hukum itu mungkin apakah KPK atau yang lain penegak hukum ini selalu banyak dikelilingi atau diserang oleh politik. Nah, kami melihat sekarang ini bahwa hukum ini betul-betul panglima, tidak diganggu oleh politik. Nah, sekarang kami melihat bahwa dalam penegakan hukum seolah-olah sikap dari KPK itu seolah-olah masih menimbang-nimbang terhadap issues-nya politik. Baik. Nah, seharusnya kan hukum itu ditegakkan secara benar ya Pak. Baik, Pak Nur. Itu Pak kami melihat Pak. Baik Pak Nur, terima kasih. Saya yakin narasumber sudah bisa menangkap pertanyaan Pak Nur di Aceh. Kita sudah ada 3 orang. Oh, masih ada 1 lagi yang masuk. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa? Di mana Bapak? Sama Pak Indra di Singkawang. Silakan Pak Indra. Saya adalah salah satu pengelola ketua KPK yang sekarang, yaitu Abraham Samad. Saya hanya berpesan kepada Pak Abraham, rakyat bersama Allah, bersama Bapak Pak. Tingkat hadis koruptor Pak, jangan pandang bulu, meskipun itu adalah penguasa-penguasa. Baik. Insya Allah, Allah dan rakyat bersama Bapak. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Indra di Singkawang, di belakangnya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bapak dengan siapa? Di mana? Ya, Pak Hari Runtuene. Ya, silakan Pak. Pemohon. Silakan Pak. Saya Dari pemohon. mendukung sepenuhnya Pak Abraham Samad ini untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Maju terus, Pak Samad. Dukungan dari masyarakat tetap setia kepada Pak Abraham Samad. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari di Tomohon. Sudah beberapa orang penelpon dan rata-rata memberikan dukungan untuk Pak Abraham Samad. Silakan Pak. Jadi begini, ada ekspektasi yang begitu besar ya dari masyarakat terhadap kinerja KPK kali ini. Kenapa masyarakat melihat bahwa mungkin mereka melihat hanya KPK yang ya ini di mata masyarakat yang bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit berbagai macam kasus korupsi yang ada di negeri kita. Karena kita lihat bahwa kasus korupsi yang ada di negeri ini kan begitu banyak Mbak ya. Kalau kita hitung itu udah nggak bisa dihitung lah. Ya, sehingga ada harapan yang begitu besar dan tentunya ekspektasi yang digantungkan oleh masyarakat yang begitu besar terhadap KPK ini menjadi motivasi tersendiri buat KPK untuk menjalankan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi itu dengan tanpa pandang bulu ya. Saya sepakat tadi bahwa dalam meletakkan penegakan hukum itu sebenarnya harus diletakkan pada suprem ya. Jadi dia harus di atas segala-galanya daripada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan pragmatis yang ada. Oleh sebab itulah roadmap KPK kalau kita baca secara menyeluruh sebenarnya di situ sudah bisa dilihat bahwa KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya dengan meletakkan fokus-fokus area tertentu itu menjadi sesuatu menjadi sesuatu tugas penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga yang ada di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif dalam hal ini sehingga kita bekerja secara independen. Saya ingin sedikit memberi masukan bahwa kalau kita masuk tadi masalah ketahanan pangan bahwa fokus area tadi yang menjadi fokus KPK tentang ketahanan pangan kita salah satunya misalnya memberi masukan-masukan kepada pemerintah untuk perbaikan-perbaikan sektor-sektor regulasi kebijakan karena kita melihat bahwa selama ini ada beberapa kebijakan yang tidak melindungi ya, tidak melindungi para petani kita yang ada di negeri ini Pak. Kalau kita bicara tentang bibit padi dan lain sebagainya itu sangat merugikan sebenarnya bagi kepentingan petani lokal dan hanya lebih menguntungkan bagi para orang-orang yang berkecimpung di dunia ekspor Pak ya, memasukkan beras ke dalam negeri ini sehingga ini yang kita harus proteksi. Pasar bebas kita terima, tapi ada hal yang betul-betul yang kita letakkan untuk memproteksi sehingga harga pada akhirnya harga gabah, harga padi di dalam negeri itu bisa dikendalikan. Sebenarnya itu. Karena kalau ini tidak bisa dikendalikan kita khawatir maka banyak sekali
terjadi kebocoran-kebocoran yang pada akhirnya merugikan para petani kita dan masyarakat, karena 90% masyarakat kita konsumsinya kan padi. Jadi kalau ini kita tidak jadikan fokus, maka kita khawatir bahwa suatu ketika nanti kita akan semakin sulit mencari padi sendiri di dalam negeri kita. Ya, ini pertanyaan saya juga sempat tergantung tadi sebelum kita break. Bagaimana kemudian KPK akan head to head dengan institusi-institusi yang bergerak di sini? Ya. Tidak hanya pertanian, di situ ada perdagangan, ada bulog, ada irigasi di sektor DPU misalnya. Bagaimana? Makanya kalau kita bicara ketahanan pangan itu kan menyangkut hal yang lebih komprehensif ya. Mulai dari infrastrukturnya, kemudian manajemen pengelolaannya, kemudian pengawasannya, regulasinya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal. Sehingga menurut hemat kita bahwa setelah kita lakukan perbaikan-perbaikan dalam sektor ketahanan pangan, dan ada batas waktu yang diberikan, dan ternyata dalam batas waktu tertentu sektor-sektor ini tetap tidak bisa diperbaiki, maka pada saat itu KPK suka apa tidak suka terpaksa harus melakukan tindakan yang sifatnya represif. Kebijakan itu bisa kemudian dijadikan sebuah... Oh iya, kita pasti akan melakukan itu. Kalau misalnya setelah melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dan lain sebagainya dan tidak ada hasil, maka tindakan KPK selanjutnya adalah melakukan tindakan-tindakan yang represif. Dan kalau tindakan-tindakan represif yang dilakukan KPK, maka seperti yang kita lihat biasanya kan, ada tindakan-tindakan penahanan, penangkapan, dan lain sebagainya gitu. Nggak takut digoyang lagi, Pak? Karena roadmap kita kali ini kita mengintegrasikan antara pencegahan dan penindakan. Jadi begitu masuk, kalau misalnya penindakannya duluan, begitu kita selalu melakukan pendidikan terhadap sektor tertentu, maka pada saat itu juga masuk sektor aspek pencegahan, kita memperbaiki manajemen di situ supaya kita berharap bahwa suatu ketika korupsi itu tidak akan terulang lagi di tempat itu. Misalnya Departemen Agama di pengelolaan hajinya misalnya, ini contoh ya, kita lakukan perbaikan di situ karena kalau kita tidak lakukan perbaikan setelah lakukan pendidikan, nanti kita khawatir ke depan, tahun ke tahun akan terulang. Begitu pula misalnya sektor ketahanan pangan, kita lakukan perbaikan, tapi kemudian sektor ini tidak berjalan sebagaimana yang kita rencanakan perbaikannya, tidak di-manage sedemikian rupa oleh pemerintah, atau tidak ada will dari pemerintah sendiri untuk memperbaiki, maka suka apa tidak suka KPK harus masuk untuk melakukan penindakan. Pak Fadil? Ya, saya setuju, saya kira itu bahwa itu harus ada integrasi antara pencegahan dan penindakan gitu. Nah, tapi mungkin kalau boleh saya saran ke Pak Abraham Samad ya, mungkin kita dalam melakukan pencegahan dan penindakan tersebut atau pemberantasan korupsi di sektor pangan itu, kita mulai misalnya melihat dari satu kasus gitu, kasus yang misalnya dalam hal ini komoditi Pak, komoditi beras misalnya Pak. Komoditi beras ini kan ininya itu sangat panjang, mulai dari hulunya sampai ke hilirnya gitu Pak. Misalnya mulai misalnya dari kebijakan yang terkait dengan importasi benih padi gitu ya. Kemudian juga sarana produksinya adalah pupuk gitu Pak. Pengendalian harga pupuknya. Kemudian dari irigasinya, pembangunan irigasinya. Itu kan sudah melibatkan banyak pihak gitu ya. Baik pemerintah maupun swasta gitu. Sampai misalnya ketika dia dalam proses produksi, mungkin dalam hal ini kalau yang melakukan petani tidak ada lah kan itu. Itu. Tapi kemudian pemasarannya kan ada persoalan di situ, ada keterlibatan bulog gitu kan, swasta dan seterusnya. Sampai misalnya ke dalam hal kebijakan raskinnya gitu ya. Jadi ini satu rantai yang saya kira memang sangat menarik gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa benahi satu komunitas ini saja itu secara komprehensif, itu sudah sangat memberikan manfaat saya kira. Nanti kemudian hal ini bisa kita replikasi misalnya kepada komunitas-komunitas lainnya. Pak Fadil, kalau kita katakan begini, sebetulnya pemetaan persoalan sudah bisa kita lakukan. Betul. Korupsi itu lubang-lubangnya sudah kelihatan. Iya, saya kira betul. Artinya kita bisa mengatakan KPK nggak butuh waktu lama loh untuk iya, betul. Saya kira, tapi kan tadi Pak Abraham Samad mengatakan bahwa yang dilakukan sekarang ini adalah pencegahan, perbaikan regulasi, perbaikan implementasi daripada regulasi tersebut. Karena kan regulasi maksudnya itu adalah untuk bisa memberikan perlindungan kepada petani. Tapi kalau regulasi ini justru disalahgunakan, gitu kan, tidak diperbaiki, baik substansinya maupun implementasinya, baru kemudian KPK akan masuk ke dalam hal penindakannya. Saya kira
Itu yang saya sangat setuju sekali, karena kan nanti jangan sampai juga KPK ini kan selama ini mungkin kesan orang kan pada penindakan, kalau represif gitu Pak. Tapi kan sebenarnya kan tidak Pak ya, harus ada pencegahan juga. Ini saya kira itu akan sangat memberikan manfaat gitu ya terhadap pemberantasan korupsi. Tapi tetap harus ada deadline-nya ya, jangan lama-lama juga Pak. Iya. Nanti kita bicarakan lagi dengan tema ini, tapi kita harus break dulu. Usai break kita akan terima telepon lagi dari masyarakat. Tetaplah bersama kami dalam Zonatif. Selamat berjumpa kembali dalam